Risi. Iya, silakan masuk, Mbak. Ya. Oh, situ apa sini? Oh, sini saja Kak. Oke, silakan duduk. Oke. Buat diri Mbak senyaman mungkin duduknya. Oke, sudah Kak. Udah nyaman? Sudah. Nyender gak apa-apa? Oke, keamanan juga. Oke. Nah, ini apa betul dengan Mbak Wami yang tadi, yang kemarin kencan saya? Ya, benar sekali Kak. Nah, ngomong Mbak Wami ini tahu saya tuh dari mana, Mbak? Dari teman saya sih. Dari teman saya. Iya, karena teman saya itu katanya pernah sesi konseling sama kakak ya. Ya. Gitu. Nah, karena saya pengen coba sesi konseling, akhirnya saya minta nomor dari teman saya itu dan teman saya mau menghabiskan ke kakak seperti itu. Oh, oke. Nah, tadi teman Mbak itu siapa namanya? Claudia. Claudia. Iya. Katanya masih apa ya? Kayaknya minggu lalu ya sesi konselingnya. Apa benar ya Kak? Iya benar Claudia. Iya, minggu lalu ya. Iya, waktu itu kesini sama saya masih. Nah, tadi Mbak Wangi dari mana nih jadi? Kebetulan habis kencan. Habis kencan ya Mbak? Iya, benar banget Kak. Kencan di mana Mbak? Kemana ya? Cuma kekait tangan aja sih hari ini. Ngapain aja Mbak kekait tangan? Cuma beli makan aja sih Kak. Oh, makan aja. Mau beli makan aja. Sebelum dari kait tangan dari mana Mbak? Dari nggak ada sih Kak. Tadi emang cuma niatnya mau beli makan gitu aja. Oh, beli makan sambil jalan-jalan gitu ya Mbak? Iya, benar. Kencan ya Mbak, oke. Oke. Berapa bulan? Oh ini Kak. Deketnya? Deketnya masih berapa ya, baru 5 bulan kayaknya. 5 bulan kan? Iya. Itu udah masih teman atau udah pacar sih Mbak? Masih gimana ya, masih tahap PDKT. Iya, PDKT. Iya. Betul Mbak? Banyak nih ya. 5 bulan PDKT. Ya, cuma temenan aja. Temenan aja. Semoga lanjut pertemanannya ya Mbak. Terima kasih Kak. Nah, emang dari kait tangan tadi langsung ke sini Mbak? Enggak sih Kak, soalnya tadi udah jam berapa ya, jam 10 tadi udah pulang sih. Sebelum sini emang dari kos. Dari kos. Oh berarti Mbak Wangi itu ngekos? Iya benar. Kosnya dari mana Mbak? Daerah sini, Ambarawa sini. Deket ya? Ya benar, dekat sekali Kak. Nah, berarti Mbak Wangi itu ngekos. Nah, ngekos nih sudah siswa, mahasiswi atau sebagai pekerja? Mahasiswi Kak. Mahasiswi ya. Mahasiswi semester mana kalau mahasiswi dong? Di kampus mana kalau boleh tahu? Di UM. Di UM ini kalau tidak Mbak? Beda Kak. Oh beda. Ya, semester berapa? 4. Oh, berarti sampai adik tingkatku dulu. Oh iya, kakaknya semester berapa? Aku udah lulus. Oh iya. Udah lulus tahun berapa ya waktu itu? 2016. Oh berarti 10 tahun yang lalu udah. Iya. Oke. Aku lulus juga di BKUN. Oke. Gimana perkuliahan sebagai mahasiswi BK semester 4? Karena semester 4 kan udah ya Kak. Iya. Lagi ya, udah mulai kerasa sih gimana mumetnya, gimana mulai mikir itu apa judul gitu ya, cari kayak variabel itu buat sinkronis. Mumet gimana Mbak? Mumetnya karena ya selain banyak tugas, saya juga banyak ikut organisasi kegiatan yang lainnya gitu ya Kak. Jadi kadang emang sulit buat manajemen waktu. Habis itu juga adanya tugas kayak sinkro, itu sinkro ya itu kayak aduh bikin pusing gitu. Memang kalau di BK sekarang itu semuanya semester berapa ya Mbak? Semester 5. Semester 5 ya? Berarti semester depan? Ya benar. Lah dulu Kakak semester berapa sebenarnya? Kalau aku dulu waktu selesai AM itu baru bisa judul. Oh, berarti AM dulu ya? Iya, gitu. Nah, tadi Mbak Wangi juga ikut organisasi ya? Iya. Organisasi apa Mbak? Saya ikut ini sih Kak, UKM KMHD. Oh, KMHD. Ya, keluarga mahasiswa Hindar. Oh, berarti ya ini ya Mbak, sekrutnya di Ormawa kampus. Iya, benar ya. Oh, oke. Gimana Mbak selama perasaan Mbak Wangi ikut organisasi terus juga nentuin judul kan itu kan barengan ya, terus juga
juga tugas lain. Iya, sebenarnya saya ini merasa kalau hari saya itu produktif gitu loh kak, nggak ada yang kayak gabut lah, cuma leha-leha gitu lah. Saya merasa bahwa benar-benar produktif gitu kak. Tapi kadang di saat semuanya itu barengan kak, kayak prokeran bareng dengan tugas bareng, belum mikir ini mikir itu tuh kayak benar-benar pusing banget, soalnya nggak bisa kak manajemen waktunya. Ya, apalagi kan kayak distract, terus juga dalam satu waktu langsung dikasih sama-sama gitu ya Mbak. Ya benar. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke sesi konseling pada hari ini, Mbak Wangi bisa panggil aku kakak, Mbak, terus ibu, atau panggil nama aku nggak apa-apa. Nah juga aku mau kenalin diri sekalian, kenalin aku Regita, Mbak Wangi sama Mbak Regita, kita atau macamnya wes Mbak, senyamannya Mbak Wangi aja. Ya. Terus juga sesi konseling ini berlangsung kurang lebih ya mungkin 30 hingga 45 menit ya Mbak. Terus misal sesi konseling ini masih belum mencapai tujuan, kita bisa melakukan sesi lanjutan. Jadi mungkin kita buat kesepakatan di akhir aja ya Mbak. Gitu. Nah, jadi di sini aku sebagai konselor yang mendampingi Mbak Wangi untuk bercerita, terus ya curhat gitu, dan Mbak Wangi sendiri sebagai konseling yang bisa bercerita apapun ke saya, karena kita ada asas kerahasiaan yang dimana asas kerahasiaan itu aku nggak bisa membongkar cerita Mbak Wangi ke halayak umum, karena itu juga Mbak Wangi bisa cerita apapun di sini, karena kan kita cuma berdua aja di ruangan ini ya Mbak, jadi enjoy aja berduanya gitu ya Mbak. Oke, nah sebelum memulai sesi konseling ini, aku membawa buku notes yang nantinya aku gunakan untuk mencatat apa yang Mbak Wangi bicarakan, biar aku juga gak terlupa gitu ya Mbak. Oke, apakah Mbak Wangi siap untuk sesi konseling hari ini? Oke, silakan. Sebelumnya aku mau tanya juga, apa sih yang Mbak Wangi inginkan untuk sesi konseling hari ini? Ini sih kak, saya ingin lebih ke diskusi aja sih sebenarnya. Iya, soalnya saya ada merasa ini beberapa permasalahan yang menurut saya itu nggak bisa saya validasi sendiri gitu loh kak. Jadi saya butuh validasi orang lain juga, dan gimana perilaku saya akan baiknya itu gimana. Oke, berarti mau sekarang juga ya benar. Nah, oke, jadi kita masuk ke sesi konseling. Apakah Mbak Wangi siap? Iya, silakan. Mbak Wangi senyaman mungkin. Oke. Iya kak, sebenarnya saya ingin bertanya ya, kira-kira apakah kerahasiaan dalam konseling sesi ini bisa kita kerahasiaan gitu kak? Oh, bisa Mbak, karena kan kita juga ada asas kerahasiaan kan, jadi Mbak Wangi itu bisa cerita apapun ke saya, karena juga di sini cuma saya, Mbak Wangi aja. Oke kak, terima kasih kak. Oke, apa sih yang Mbak Wangi rasakan akhir-akhir ini? Ini sih kak, saya tuh kan saya udah hampir 2 tahun lah ya, bisa dikatakan 2 tahun udah kuliah di Malang gitu. Tetapi kayak dalam hal beribadah saya itu merasa kayak kurang nyaman gitu, kurang leluasa gitu. FYI, saya itu kan minoritas ya kak. Saya Hindu, seperti apa yang saya jelaskan tadi bahwa saya ikut UKM Hindu ya. Nah, saya merasa saya itu minoritas kan. Nah terus saya kan juga ngekos. Ngekos itu sekamar ada anak 2, ya saya sama teman saya ya. Nah terus ketika saya mau ibadah sehari-hari, saya itu kadang kurang nyaman gitu kak. Kalau saya ibadah kan pakai dupa, pakai bunga gitu ya. Nah tetapi ketika sama di Malang ini saya kayak jarang banget pakai dupa, pakai bunga ini, soalnya takut kalau teman saya itu nggak nyaman gitu loh kak, sama ada yang bau dupa bunga ini gitu kak. Jadi saya kayak bingung harus gimana sih sebenarnya saya ini gitu kak. Nah, kurang nyaman dari diri Mbak Wangi itu gimana sih? Gini kak, saya takutnya itu merasa kalau
teman saya mungkin risih atau nggak suka atau malah benci sama cara ibadah saya gitu loh kak. Soalnya memang saya kan ya memang minoritas ya seperti itu. Tetapi memang sarana-sarana itu ya sebenarnya emang enggak yang diwajibin banget. Tapi kalau dipakai juga bagus gitu loh kak. Makanya saya tuh ya pengen pakai tapi kok takut terus saya diganggu gitu. Jadi itulah yang nyebabin saya kayak Nah, kalau misal Mbak Wangi pakai dupa saat beribadah, terus respon aslinya teman Mbak itu gimana Mbak? sebenarnya ini sih kak, saya pernah ya suatu saat itu coba pakai dupa gitu. Tetapi pas itu saya juga kayak permisi buat izin gitu loh kepada teman saya kayak aku pengen pakai dupa nggak apa ya gitu ya. Terus dia yang nggak apa kok gitu. Ya udah aku coba pakai dupa dan itu emang aku sengaja sampai dupanya itu habis gitu kak, benar-benar habis. Dan itu kayak ya menurut saya dunia biasa aja sih kak. Tapi saya juga nggak tahu apakah teman saya ini memang benar-benar biasa aja atau memendam rasa risihnya atau gimana untuk mengobati saya gitu loh kak. Nah, dari cerita Mbak Wangi itu, Mbak Wangi kayak apakah menyimpulkan sendiri tentang POV dari temannya Mbak Wangi atau emang pernah kejadian real gitu kan? Kalau itu sebenarnya saya ibu sendiri aja sih, tetapi ini sih kak. Saya kan pernah dapat cerita dari teman saya ya, dia juga ngekos juga. Nah, ketika dia lupa, itu dari ibu kosnya, dari teman-teman sekitar di kosnya itu merasa kayak risih, keganggu gitu loh kak. Padahal menurut teman saya itu dia pakai apa ya, enggak baunya menyengat banget gitu loh kak. Kan itu banyak ya sebenarnya ya, ada yang namanya ada yang benar-benar menyengat banget, ada yang biasa aja nggak berbau gitu ya. Tetapi dari orang-orang di sekitar kos teman saya ini ngerasa kayak terganggu gitu loh kak. Nah dari cerita teman saya itu mas saya jadi kayak takut gitu mau mencoba, takut mereka diganggu aja gitu. Oke, jadi dari cerita teman Mbak Wangi itu, Mbak Wangi takut buat eh, beribadah dengan dupa ini menurut teman Mbak Wangi. Nah, eh, apa sih dampak yang Mbak Wangi rasakan dari pikiran Mbak Wangi sendiri? Jujur kurang nyaman sih kak. Ya meskipun emang selama 2 tahun ini saya pakai cara ibadah yang nggak pakai sarana itu ya, tetapi kayak gimana ya, pengen aja kadang pakai sarana apa sarana bulan gitu ya. Tapi karena adanya rasa takut itu tadi, saya malah kayak merasa gak nyaman, kadang juga mau juga mau beribadah gitu kan. Apalagi emang cara ibadah saya kan juga beda ya sama mereka-mereka gitu. Jadi kayak aku dipandang aneh juga, apalagi juga kadang bau dupa itu kan bisa dikaitkan sama hal-hal mistis gitu ya kan. Takutnya mereka malah takut atau mengganggu gitu. Nah, tadi kan Mbak Wangi juga bilang takut buat beribadah dengan dupa gitu. Nah, eh, dari Mbak Wangi sendiri apakah punya strategi lain agar dapat beribadah dengan tenang, dengan nyaman, namun juga nggak mengusik temannya Mbak Wangi? Em, ada sih pak, tapi itu di luar kamar kos saya itu. Saya di sini kalau emang benar-benar mau pakai dupa itu sebenarnya di UKM tadi. Emang di UKM itu kan disediain tempat buat sembahyang gitu ya. Apalagi emang di sana anggotanya juga semua, jadi kayak rasa lebih keluarganya lebih ada gitu ya, karena emang sama-sama seiman gitu ya, bisa dikatakan kayak gitu ya. Terus kalau kayak gitu, kalau nggak UKM ya biasanya mungkin ke Bapak Pura gitu. Tapi emang Pura itu agak lumayan jauh sih kak dari sini ya. Jadi ya solusinya paling dekat sih emang ini ibadah di UKM gitu ya. Tapi untuk ibadah di kamar saya belum nemu sih kak solusinya gimana. Soalnya emang saya masih takut aja mau mulai. Kalau misal
Mbak Wangi beribadah di UKM itu rentang skala Mbak Wangi sering ke sana tuh berapa kali Mbak? Jujur jarang sih kak. Ya soalnya meskipun kadang ke UKM juga nggak sembahyang. Kadang pas lagi banyak tugas atau mungkin gabut aja di kos ya kesana cuma kayak nyari kayak nyari angin aja gitu sih buat ketemu sama temen-temen aja kadang juga malah lupa pas sembahyang gitu ya. Jadi mungkin untuk rentang skalanya berapa ya? Mungkin 4 dan 4 dan 10 berarti masih kecil ya Mbak? ya. Nah, tadi kan Mbak Wangi juga berpikir kalau takut mengganggu teman sekamar Mbak Wangi sendiri ya. Nah, bagaimana sih cara Mbak Wangi agar menghilangkan gini, bagaimana sih cara Mbak Wangi untuk menghilangkan cara berpikir yang irasional tersebut dengan cara Mbak Wangi sendiri? Jujur saya ini masih bingung ya gimana caranya ya. Tapi saya sendiri sebenarnya juga menyadari kalau ya mungkin aja apa yang selama ini saya pikirkan itu nggak sesuai sama realitanya gitu loh. Kayak saya mikir teman saya ini sebenarnya nggak suka atau terganggu atau berisik, tapi sebenarnya mereka biasa aja. Kan saya nggak tahu ya, karena ini emang penyebabnya dari pikiran saya sendiri. Nah tapi saya juga itu tadi kak masih bingung gitu loh mau mulainya gimana soalnya kalau pas mau mulai takut aja mereka merasa terganggu. Nah, tapi apakah Mbak Wangi sebelumnya pernah tanya nggak ke teman Mbak Wangi kak, kamu keganggu nggak sama cara beribadahku dengan cara seperti ini? Pernah sih kan, dan mereka ya sebenarnya jawabnya nggak keganggu sih. Nggak keganggu, tapi ini murni dari pikiran Mbak Wangi sendiri ya? Iya mungkin begitu. Oke. Nah, eh, terus Hmm, gimana ya kak? Karena saya masih bingung ya gimana ya solusinya kalau yang buat kamar mungkin kakak ada solusi lain gitu ya gimana caranya biasanya lebih berani lagi ya untuk beribadah di kamar dengan menggunakan sarana ibadah sembahyang gitu. kalau dari aku sih mungkin Mbak Wangi bisa kayak tadi kan Mbak Wangi juga teman Mbak Wangi juga nggak terganggu gitu kan. Nah mungkin kayak semisal Mbak Wangi mau mulai beribadah, Mbak Wangi kayak isi ya aku mau ibadah pakai celana terus sambil kayak mengantisipasi juga itu kalau dari aku sih Mbak. Iya sih kak, bener Gimana ya kayaknya teman-teman? bisa sih ya, kayak saya lebih sering bertanya aja ya kepada teman-teman saya kayak sebenarnya gimana sih tanggapan mereka, sebenarnya gimana sih kayak yang mereka rasakan ketika saya pakai sarana gitu ya. Bisa sih kak. Eh, kalau misal Mbak Wangi mulai mencoba apa untuk beribadah menggunakan sarana, Mbak Wangi bisa mulai kapan? Kapan ya kak? Mungkin apa ya, besok gitu ya. Besok. Ya kalau saat ini kayaknya belum dulu ya, besok kan. Ya tinggal apa kan karena bertahap juga ya Mbak Wangi berproses. Nah, terus kita jadikan itu sebagai latihan kita ya Mbak Wangi. Iya. Terus nanti juga aku nanti sering tiap hari lah atau mungkin 2 hingga 3 kali seminggu aku konfirmasi kepada Mbak Wangi sudah melakukan hal tersebut. Apakah Mbak Wangi bersedia? Boleh. Oke, boleh. Nah, sebelum aku tutup sesi konseling hari ini, bagaimana sih pas Mbak Wangi setelah mengikuti konseling? Jujur saya ini mendapatkan insight baru karena ya selama ini memang saya takutnya membuat mereka terganggu gitu ya kak. Apalagi mereka mungkin memang masih awam ya gitu ya dengan cara ibadah saya gitu ya. Takutnya saya dikira aneh, dikira ngapain gitu ya. Tapi emang benar sih kak apa yang kakak saranin tadi. Gak ada salahnya buat coba dulu tanya dulu ke teman-teman saya kira-kira gimana kalau mereka. Oke, jadi bisa mulai berproses tahap
secara bertahap ya Mbak. Betul. Oke. Dan dia tadi, oke terakhir itu saya sebelum sesi konsumsi berakhir, saya beri kesimpulan tadi kan Mbak Wangi itu takut kurang nyaman untuk beribadah menggunakan sarana, terus tapi itu teman Mbak Wangi ya fan-fan aja, dan itu pikiran buruk ya Mbak itu dari bisa dari diri Mbak Wangi sendiri karena pernah mendengarkan cerita dari teman ya Mbak. Oke. Dan jadi juga Mbak Wangi akan mencoba untuk memulai menggunakan sarana lagi tanpa mengganggu teman Besok Kak. besok ya. Iya. Oke. Besok. Oke. Sebelum sesi yang ini berakhir saya tutup karena kan tadi udah menceritakan ya. Iya Kak. Oke. Mbak Wangi setelah ini mau kemana Mbak? Kemana ya Kak? Bingung ya, mungkin istirahat aja di kos gitu. Soalnya emang dari tadi pagi emang udah keluar terus. Oke. Oke, sebelum itu saya ambil bicara di depan. Iya, boleh Kak. Terima kasih Ya, Mbak.